Bahkan setelah menempuh pendidikan MKes ini, mereka sampai naik jabatan menjadi direktur rumah sakit, ya, kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas. Jadi ya bukan Indonesia Timur ya, di Indonesia itu paling murah program doktor S3 Kesmas UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Primasatya, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol bareng Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya dari program studi Magister Kesehatan Masyarakat dan juga Ketua Program Studi dari Doktor Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Tak enak rasanya kalau kita tidak berkenalan dulu dengan dua narasumber hebat kita pada episode kali ini. Ada Profesor Dr. Yusriani SKM MKes selaku Ketua Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana UMI, dan juga ada Ayahanda Profesor Dr. Gigi Advokat Haji Mas Riyadi SKM SKG SPDI MKes MH M Biomed. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kedua narasumber kita ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang Magister Kesehatan Masyarakat dan juga Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat tentunya di Pasca Sarjana UMI. Mungkin saya boleh ke Prof. Yusriani dulu ya. Di luar sana Prof banyak sekali bertanya-tanya kenapa sih mereka fresh graduate yang sudah selesai S1 mau melanjutkan Magister Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana UMI. Mungkin kenapa mereka harus pilih Magister Kesehatan di UMI? ya baik, terkait dengan alasannya sampai alumni fresh graduate untuk melanjutkan khususnya di MKes UMI, ya tentu kami ada beberapa keunggulan. Ya, yang pertama kali biasa ditanyakan oleh calon-calon mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat itu, yang paling banyak ditanyakan adalah dari sisi metode pembelajarannya seperti apa. Nah, ini keunggulan dari MKes UMI karena metode pembelajaran kita itu fleksibel. Ya, jadi bagi calon mahasiswa yang mungkin berada di luar Kota Makassar, itu kita fasilitasi untuk pembelajaran secara online, ya. Dan untuk yang berada di Makassar itu bisa offline, sehingga metode belajarnya sangat fleksibel, yang bisa kita juga fasilitasi untuk metode pembelajaran secara hybrid, ya, sehingga yang jauh dari Makassar ataupun yang berada di Kota Makassar itu bisa sama-sama belajar dengan combine antara online dan offline-nya. Nah, itu yang pertama yang paling sering ditanyakan oleh calon mahasiswa baru. Betul. Ya, yang kedua terkait dengan biaya. Nah, ini yang paling penting ya, karena banyak juga menjadi pertimbangan di UMI itu kira-kira biaya kuliahnya mahal ya. Nah, saya memberikan argumentasi bahwa di UMI itu paling murah biayanya dan paling mudah. Kenapa murah dan mudah? Ya, kalau kita lihat dari beberapa PTN PTS ya di luar sana, ya biaya di UMI itu masih jauh lebih rendah, ya. Terjangkau ya. Ya, sangat terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Betul. Jadi baik menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Kemudian itu pun bisa kita angsur, ya. Jadi kalau kita persentasekan mungkin ya kurang lebih 1 juta bisa per bulan kita angsur, sehingga tidak menjadi beban ketika ingin menyelesaikan studi kurang lebih 4 semester, yaitu selama 2 tahun. Betul, luar biasa sekali ya. Kenapa ini alasan kenapa kita harus memilih Magister Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana UMI? Kalau dari Prof sendiri nih, kalau dari Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, saya agak takut-takut juga sebenarnya Prof, karena sangat banyak sekali ilmunya ya. Luar biasa. Kalau dari pandangan Prof sendiri, kenapa mahasiswa di luar sana harus memilih berkuliah doktor ilmu kesehatan di Pasca Sarjana UMI ini, Prof? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin wa ba'd. Kami tahu ya, ini kan program doktor Kesmas yang pertama di Indonesia Timur ya. Wah, walaupun ada universitas yang mengklaim, tapi yang pertama kali keluar izin operasionalnya adalah Universitas Muslim Indonesia, khususnya program doktor Kesmas. Kemudian yang kedua adalah
waktu dilakukan pembukaan program Doktor Kesmas, kami melakukan beberapa studi banding tentang di pembiayaan. Dan tidak bisa dinafikan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia, ya bukan Indonesia Timur ya, di Indonesia itu paling murah program doktor S3 Kesmas UMI itu biayanya hanya 12 juta per semester. Bahkan begitu masuk di semester 4 itu sudah mulai melakukan penurunan dari pembiayaan. Begitu juga dengan pembayaran uang masuknya. Di tempat-tempat lain uang masuknya kadang 12 juta, 13 juta, sedangkan kami di Dokter Kesmas itu hanya 4.750.000. Sehingga ya saya sampaikan bahwa Dokter Kesmas ya dalam tanda kutip ya, kami jual mahal gitu. Kenapa jual mahal? Karena ternyata peminatnya banyak sekali, sedangkan kami hanya menerima angkatan pertama waktu 2025 itu diganjil itu hanya 8 orang dan pendaftarnya sekitar 24 orang, jadi sekitar 100% lebih ya dari apa yang kami terima. Karena mengingat mereka juga tahu bahwa Universitas Muslim Indonesia adalah perguruan tinggi yang terakreditasi unggul pertama kali di luar Pulau Jawa, dan mereka juga bertanya dan melihat SDM kita untuk swasta ya, untuk swasta Dokter Kesmasnya yang terbanyak adalah Dokter Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Bayangkan 6 orang profesornya ya di bidang Kesmas itu sendiri, kesehatan masyarakat, ditambah dengan dokter karena kita baru 4 angkatan ini yang masuk, jadi di SDM khusus dokter itu kami yang berhome base di Dokter Kesmas itu ada 9 orang. 9 orang. Jadi peluang besar memang untuk teman-teman ya, teman sejawat, baik itu dokter, dokter gigi, dokter umum, farmasi ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, karena di program Dokter Kesmas itu adalah multidisiplin. Ya, kenapa dikatakan multidisiplin? Bukan hanya background S1, S2-nya itu dari Kesmas itu sendiri, akan tetapi ada background dari farmasi, ada background dari kebidanan, ada keperawatan dan lain-lain sebagainya yang masuk ke Universitas Muslim Indonesia. Selain juga ya yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat S2-nya, ya sama program perkuliahannya juga adalah apalagi namanya fleksibel ya, yang tentunya karena alhamdulillah Dokter Kesmas kami mahasiswanya itu terjauh dari Jakarta. Ya, alhamdulillah karena mereka melihat SDM dengan pembayaran ya alhamdulillah relatif murah, bahkan begitu murahnya juga ya masih bisa dicicil. Luar biasa jadi gitu ya. alhamdulillah makanya peminatnya semakin hari semakin banyak, mungkin itu. Tadi Prof bilang jual mahal, tapi kalau biayanya sangat terjangkau ya. Prof. Jual mahal itu prodinya maksudnya. Iya, prodinya maksudnya. Jangan salah kaprah ya. Jangan salah kaprah. Universitas Muslim Indonesia itu sangat terjangkau. Iya, terjangkau. Menyambung pembicaraan kita nih, Prof. Prof Mas Riyadi. Apa sih keunggulan yang ditawarkan Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana UMI untuk mahasiswa di luar sana, Prof? Yang mungkin lebih diunggulkan di sini di kalau unggulan kita di program Pasca Sarjana khususnya Dokter Kesmas itu adalah selain ingin menciptakan lulusan yang inovatif, kompeten ya, akan tetapi di luar sana masih banyak program dokter yang tidak mengcombine dengan nilai-nilai keislaman, nilai agama. Makanya dengan kelebihan dan keuntungan itu, maka itu dituangkan dalam kurikulum kami ya, dan ada mata kuliah. Kalau kita cek mata kuliah khususnya Dokter Kesmas, belum ada yang peminatannya atau mata kuliahnya adalah epidemiologi kesehatan, epidemiologi syariah. Dengan yang kedua juga adalah ada filsafat kesehatan Islami, dan itu menjadi nilai jual ya, mengcombine dengan ilmu-ilmu kesehatan dengan ilmu-ilmu agama. Luar biasa. Kalau dari Magister Kesehatan Masyarakat sendiri, Prof, apa keunggulan apa yang mungkin
pasca sarjana UMI miliki tapi di universitas lain tidak seperti itu. Mungkin dari kurikulumnya Prof atau dari cara tenaga pendidiknya atau fasilitas yang ditawarkan, mungkin boleh Prof dijelaskan sedikit. Ya, baik. Terima kasih. Kalau terkait dengan keunggulan lainnya ya, saya kira sangat banyak yang bisa kita unggulkan di Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Yang pertama terkait dengan kurikulum yang kita terapkan itu senantiasa selalu mengikuti perkembangan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi kurikulum terakhir ini akan kita terapkan adalah kurikulum berbasis OBE, yaitu Outcome Based Education, dan alhamdulillah ini sudah kita jalankan sehingga tidak ketinggalan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan fasilitas ya, sarana prasarana, alhamdulillah di Prodi Magister Kesehatan Masyarakat UMI pasca sarjana ini kita difasilitasi dengan berbagai macam sarana prasarana yang nyaman ya, sangat mendukung baik itu untuk fasilitas pembelajaran, kemudian penelitian maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Dan bisa kita lihat mungkin di media sosial ya, kita ada masjid ya. Masjid ini sangat terjangkau karena ya setelah keluar dari ruang kelas bisa langsung ke masjid. Jadi tidak ada hambatan untuk menerapkan basis nilai-nilai Islam. Apalagi untuk visi arah pengembangan dari Magister Kesehatan Masyarakat UMI ini ya, bagaimana alumni atau lulusan Magister Kesehatan Masyarakat ini mampu bersaing secara internasional dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan alhamdulillah tahun ini Prodi Magister Kesehatan Masyarakat ini menjadi salah satu penerima scholarship. Wow. Nah, ini tingkat internasional ya, bersaing, dan Prodi MKes UMI ini menjadi salah satu target tujuan untuk bagi mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan S2 di UMI, khususnya di program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Dan alhamdulillah calon mahasiswa yang lulus ya untuk program KNBI kemarin itu ada dari negara Nigeria, dan memang ini diperuntukkan untuk negara-negara luar yang dari negara berkembang. Jadi dan kalau kita lihat pengumumannya ya, kalau di sosial bahkan mungkin di PTS ya, alhamdulillah ini UMI lolos menjadi mahasiswa baru dari mahasiswa asing, sehingga target untuk skala internasional saya kira sudah tercapai dengan baik. Apalagi kita juga sering menggelar kegiatan-kegiatan skala internasional, termasuk terakhir kemarin konferensi internasional ya dari 8 negara yang kita undang untuk berkolaborasi dengan pasca sarjana, termasuk Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Luar biasa, ini adalah salah satu alasan kenapa kita tidak perlu lagi khawatir untuk memilih Magister Kesehatan Masyarakat, karena mahasiswanya bukan hanya di Indonesia atau di Makassar saja ya Prof ya, mahasiswa sampai di luar negeri, di luar Indonesia. Oh, luar biasa sekali nih Prof. Prof, menyambung pembicaraan kita hari ini Prof, pada episode kali ini, mungkin Prof bisa sampaikan bahwa alumni dari Magister Kesehatan Masyarakat UMI ini sudah di mana saja Prof? Mungkin boleh Prof ceritakan sedikit. Terkait dengan sebaran alumni ya, sebenarnya sebelum menjadi alumni mereka sudah terpakai ya di berbagai macam instansi, baik itu di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas, di rumah sakit, NGO ataupun instansi-instansi lainnya yang bergerak di bidang akademik ataupun praktisi. Ya, mereka kalau dibilang setelah alumni mereka dikhawatirkan untuk tidak memperoleh pekerjaan, ya alhamdulillah mereka langsung siap pakai. Wah, ya, langsung terserap, ya langsung terserap di dunia kerja, sehingga memang mereka punya kompetensi yang luar biasa yang mereka bisa aplikasikan di tempat kerja. Bahkan setelah menempuh pendidikan MKes ini, mereka sampai naik jabatan menjadi direktur rumah sakit, ya, kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas. Jadi sangat mendukung untuk jenjang karir dari alumni kita.
Luar biasa, dari POV dari Magister Kesehatan Masyarakat. Kalau dari Dokter Kesehatan Masyarakat sendiri, Prof, ini bagaimana untuk persebaran alumninya sendiri? Ya, kalau kami beda dengan dokter S2 Kesmas ya, karena mereka itu sudah lama. Kalau kami belum ada alumni. Kalau ini belum ada alumni, sekarang angkatan keempat. Angkatan pertamanya sementara melakukan riset. Ya, jadi alumninya belum ada, akan tetapi mahasiswa kami ya bukan lagi fresh graduate, tapi mahasiswa yang sudah bekerja. Bahkan ada mayor ya, yang dari Rumah Sakit Pelamonnya sekaligus dia wakil rektor juga di Pelamonnya. Jadi ada juga beberapa dari Dinas Kesehatan kabupaten kota, ada juga dari peneliti, ada juga yang ini dari Rumah Sakit Primaya ya, dari Primaya itu banyak staf di sana, karena saya pernah wawancarai, katanya mau jadi dosen. Jadi nanti kalau selesai doktor mau jadi dosen. Jadi memang nanti arahnya lulusan kami itu adalah selain dia bisa jadi dosen yang belum jadi dosen, kalau misalnya dia sudah jadi dosen ya memang cita-citanya mau jadi guru besar. Ada juga dari Dinas Kesehatan memang cita-citanya ingin jadi memang peneliti utama. Jadi memang arahnya perkembangan kalau untuk dokter itu ke arah ke situ. Bisa juga jadi direktur rumah sakit. Nanti kalau misalnya begitu selesai dokter ya bisa dipromosikan untuk menjadi direktur rumah sakit di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Luar biasa, ternyata alumni-alumni dari Magister dan dokter ini luar biasa ya. Magister jenjang karir. Kalau dokter mahasiswanya sudah kerja. Luar biasa, Prof. Ini Prof, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang sudah menjawab. Prof di sini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana mengenai Magister Kesehatan Masyarakat di UMI dan juga Doktor Kesehatan Masyarakat di UMI, Prof. Nah, menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, Prof, saya mau Prof masing-masing untuk memberikan closing statement nih buat para calon mahasiswa di luar sana yang ingin berkuliah Magister Kesehatan dan juga Doktor Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Mungkin closing statement dari Prof Yusriani dulu ini, Pak. Terima kasih kepada seluruh calon mahasiswa baru, yang insya Allah semoga dimudahkan ya dan diluruskan hatinya untuk 100% tidak ada keraguan untuk memilih program studi S2 Magister Kesehatan Masyarakat, program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Karena dengan berbagai macam keunggulan yang kita punya, yang paling menonjol dan paling banyak ditanyakan oleh calon mahasiswa baru adalah terkait dengan metode perkuliahan yang sangat-sangat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi situasi dari calon mahasiswa baru. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya perkuliahan yang sangat terjangkau dan dimudahkan ya dalam pembayarannya, bisa diangsur berkali-kali. Bahkan UMI menyediakan potongan 50% bagi semester-semester akhir ya, sehingga tidak menjadi kendala dari sisi biaya. Kemudian dari sisi fasilitas sarana prasarana kita sangat lengkap ya, ruang kuliahnya sangat nyaman ya. Mungkin kalau kita di fasilitas hotel ini kelas bintang 5 ya. Jadi biayanya mungkin bintang bawah tapi kualitasnya bintang 5. Jadi mari Bapak Ibu calon mahasiswa baru, adik-adik sekalian, mari bergabung dengan Prodi MKes UMI. Jangan ragu, niatkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Luar biasa. Kalau dari Prof sendiri, kalau saya mari bergabung dengan program Doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Mari kita menjadi ilmuwan kesehatan masyarakat yang mampu melakukan perubahan bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mari kita memadukan antara ilmu kesehatan dengan ilmu-ilmu Islami sehingga membawa keberkahan bagi khususnya di Universitas Muslim Indonesia dan umumnya untuk bangsa dan negara kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali closing statement dari kedua profesor yang luar biasa kita pada episode kali ini, yang merupakan masing-masing ketua program studi dari Magister Kesehatan Masyarakat dan juga Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.
Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai Magister Kesehatan Masyarakat dan juga Doktor Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana UMI yang juga bersumber dari narasumber kita yang luar biasa. Keduanya merupakan profesor yang ahli di bidangnya, khususnya di Magister Kesehatan. Tidak perlu lagi untuk ragu, ayo mendaftar dan menjadi mahasiswa Magister dan juga Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Dan juga kami menyampaikan bahwa Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia sudah membuka pendaftaran untuk semester ganjil untuk para calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di Pasca Sarjana UMI. Dan jangan lupa pendaftaran sampai tanggal 14 Agustus 2026. Dan juga jangan lupa untuk selalu memfollow akun Instagram dari pascasarjana.umi.ac.id untuk yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Untuk itu sekian dari kami untuk episode kali ini, dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel UMI, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.